Alaihi Wasallam. Terima kasih Bapak Ibu yang hari ini sudah bersedia hadir dalam kegiatan pelatihan kita, dan ini adalah pelatihan yang ketiga ya Bu. Alhamdulillah, yang ketiga, alhamdulillah hari ini kita sudah akan memulai pelaksanaan pendampingan pelatihannya. Pendampingan Creative Writing Teacher berbasis in-service dalam penulisan karya ilmiah bagi guru tahun 2020 ya. Nah, kemudian dalam hal ini pelaksanaan pendampingan yang ketiga ini akan dilakukan oleh dua orang pemateri kita. Nah, seperti biasa kemarin saya sudah memberikan sedikit materi dalam pertemuan pertama dan kedua. Kemudian yang ketiga kali ini akan disampaikan oleh Bu Fitri dan Bu Safriana ya Bu. Nah sebelumnya mungkin Ibu Bapak di sini sudah mengirimkan beberapa artikelnya. Nanti ke depan kita akan melihat dan mencoba untuk mendampingi penulisan karya tulis ini sampai nanti terbit kepada artikel yang terbit di jurnal ya. Bu Fatimah, alhamdulillah hari ini sudah berhadir ya Bu. Ya. Ya, minggu lalu kami tunggu loh Bu. Padahal ada beberapa pertanyaan yang ditanyakan oleh Bu Fatimah dan Pak Kus tuh yang sudah kita jawab ya. Cuman ya nggak apa-apa, nanti kalau misalnya ada hal-hal yang kurang nanti bisa kita diskusikan lagi ya Bu. Nah, kita mulai saja ya Bapak Ibu untuk hari ini. Yang pertama, pemateri pertama oleh Bu Fitri, Ibu Zahratul Fitri. Ibu Zahratul Fitri, ya, kepada Bu Zahratul Fitri. Bu Fitri, gimana Bu Fitri? Udah siap sedia Bu Fitri? Insya Allah siap. Oke Bu Fit ya, silakan kepada Bu Fit, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Bu Mutia yang sudah mempersilahkan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat bertemu dalam program pendampingan Creative Writing Teacher berbasis in-service penulisan karya ilmiah bagi guru tahun 2020. Salawat beriring salam kita sanjung sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad SAW. Baik, pada hari yang berbahagia ini, saya selaku pemateri pertama akan memberikan materi hari ini, yaitu teknis pembuatan karya tulis ilmiah, yaitu teknisnya langsung dengan pada Word ya Bu ya. Jadi kalau biasanya Bapak Ibu mungkin menulis karya ilmiah di MS Word, biasanya saya melihat, kalau saya lihat itu halaman cover, kemudian halaman bab itu biasa ditulis dalam bentuk terpisah. Jadi biasa halaman cover tersendiri, kemudian bab 1 tersendiri, bab 2, bab 3, sampai nanti sampai kalau saya lihat kalau ada gambar. Nah, di sini saya mendampingi Bapak Ibu untuk bisa membuat karya tulis ilmiah dalam satu file. Jadi kayak bentuk e-book. Nah, gitu. Kebetulan bidang ilmu saya itu teknik informatika, jadi saya mengusahakan Bapak Ibu untuk bisa menggunakan program, jadi tidak perlu program secara praktis, gitu. Walaupun cuma pakai MS Word, nah tapi itu bisa digunakan secara praktis, Bapak Ibu langsung bisa otomatis menggunakan seperti misalnya pembuatan daftar isi. Nah, kita bisa buat daftar isi otomatis. Nah, nggak perlu satu-satu kita lihat halaman bab 1. Bab 1 tuh dia nomor berapa ya? Kalau karya ilmiahnya cuma 10 lembar, kalau 100 lembar, matilah lihatnya. Nah, gitu dia. Makanya di sini saya memunculkan teknis-teknis khusus
untuk pembuatan karya ilmiahnya. Jadi Bapak Ibu tinggal klik keluar gitu. Nah, sekarang kan udah zaman praktis ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita lihat. Nah, Bapak Ibu bisa melihat di share screen saya. Nah, itu sudah ada kerangka penulisan yang kemarin sudah dibahas oleh Ibu Tia. Itu ada halaman yang pertama, ini adalah kerangka karya ilmiah secara umum. Nah, ada halaman abstrak, bab 1, kemudian latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan, tujuan, manfaat, hipotesis, definisi. Nah, itu satu bab. Ya, biasanya itu beda file. Nah, ini kita langsung satu file semua. Kemudian bab 2 ada kajian teori. Nah, di kajian teori ada deskripsi teori. Kemudian di bab 3 ada metode penelitian. Nah, di metode penelitian ada pendekatan dan jenis penelitian, metode penelitian, populasi dan sampel. Nah, kemudian ada instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data. Nah, itu masuk di bab 3. Nah, kemudian di bab 4 ada hasil dan pembahasan. Itu adalah hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian Bapak Ibu. Dan yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Nah, ada satu lagi Bapak Ibu, yaitu daftar pustaka. Nah, nanti untuk daftar pustaka otomatisnya akan dijelaskan oleh Bu Rina ya. Jadi untuk pembuatan daftar pustaka juga bisa kita lakukan secara otomatis. Jadi nggak perlu kita lihat ini referensinya, bukunya apa, kemudian di mana kita tariknya, langsung klik masuk ke dokumen Word kita. Nah, itu dia. Jadi Bapak Ibu, nanti lebih, kalau gampang kan Bapak Ibu lebih termotivasi untuk melakukan atau membuat sebuah karya tulis. Nah, seperti halnya guru bahasa Indonesia, saya lihat kalau misalnya dia punya bahan yang lengkap, maka dia juga akan semangat dalam menulis. Nah, begitu juga dengan karya ilmiah, ya Bapak Ibu ya. Nah, baik. Oke, selanjutnya kita lihat teknis pembuatan dalam MS Word-nya. Nah, ini yang pertama, teknisnya adalah memisahkan halaman cover dan isi. Gimana sih cara pisahkan halaman cover dan isi? Nah, di sini sudah saya kasih clue-nya, yaitu pakai page layout, kemudian break, kemudian ada page dan next break. Nah, nanti saya akan praktekkan bagaimana cara menggunakan page break. Ya, jadi kita pisahkan halaman cover dan halaman isinya. Nah, untuk apa sih kita pisahkan halamannya? Nah, itu agar nanti kembali lagi ke page number. Jadi kalau di halaman cover itu tidak ada nomor halaman. Nah, itu dia. Jadi itu jangan sampai salah, kalau jika di halaman cover, maka tidak ada penomoran halaman. Dan juga untuk halaman pengesahan juga tidak ada nomor halaman. Itu dia, ya. Nah, yang kedua adalah memberikan heading pada setiap judul bab dan subbab. Nah, heading ini untuk apa sih, Bu? Heading ini adalah judul. Nah, heading. Nah, kalau di MS Word itu ada namanya heading 1, heading 2. Nah, kalau heading 1 berarti memang dia judul. Tapi kalau heading 2 itu adalah subjudul. Nah, itu ada di home dan heading. Dan ketiga ada daftar isi otomatis. Nah, kalau daftar isi otomatis ini itu ada di preference table of content.
Nah, kalau pada setiap gambar, nomor 4 itu adalah pada setiap gambar berikan penomoran secara otomatis. Nah, yaitu prevent insert table of figure. Nah, yang 5 adalah cek kesesuaian. Jadi kita lihat judul mana sih yang sudah kita sesuaikan, apakah itu judul ataupun subjudul. Nah, itu ada di view navigation pane, ya Bu ya. Nah, sekarang kita coba lihat di yang terakhir adalah daftar pustaka otomatis. Nah, daftar pustaka otomatis ini nanti akan dijelaskan oleh Bu Rina, itu menggunakan software yang memang portable pada MS Word-nya. Nah, itu dia. Jadi nanti tinggal kita ngambil aja dari internet, tinggal kita pasang software portable di MS Word kita. Oke. Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa membaca sudah saya buatkan seperti tutorial. Kalau Bapak Ibu lupa nanti bisa dibuka lagi dokumen ini PPT saya ini ya, Bapak Ibu. Oke, ini karena memang kita langsung pelatihan, jadi saya akan langsung memberikan latihan online. bentuk prakteknya ya, bentuk prakteknya pada MS Word. Cara pelatihannya. Oke, bisa dilihat. Nah, ini kita lihat PPT. Nah, ini kita lihat PPT kosongnya. Nah, tadi yang pertama adalah pisahkan halaman cover dan isi ya, Bu ya. Nah, jadi kalau misalnya contohnya saya ada lihat punyanya Pak Faisal nih. Nah, saya lihat punyanya Pak Faisal. Nah, kita lihat contoh PTK yang udah Bapak Ibu kumpulkan. Nah, contoh PTK yang udah Bapak Ibu kumpulkan, kita bisa lihat. Nah, ini coba Bapak Ibu lihat, ini adalah halaman cover ya. Nah, halaman cover ini dia terpisah dengan halaman pernyataan. Nah, ini PTK ya, Bu ya. Karya ilmiah dalam bentuk PTK. Nanti akan saya jelaskan karya ilmiah yang untuk submit di jurnal. Nah, ini halaman cover tidak memiliki penomoran. Nah, halaman cover tidak memiliki penomoran, tapi halaman pengesahan memiliki penomoran. Ini dia nomornya, nomor I2. Nah, bagaimana sih cara kita pisahkan antara dua halaman ini? Gitu, ya. Nah, kalau kita cara memisahkannya, nah bisa kita lihat, misalnya ini adalah halaman cover. Oke, misalkan ini adalah halaman cover ya Bapak Ibu ya. Misalkan ini adalah halaman cover, ini adalah halaman pengesahan. Pengesahan. Nah, ketika kita memberikan penomoran pada setiap halaman, pasti halaman covernya juga di insert page number. Insert page number. Nah, biasa dia bottom ya, bottom. Nah, pasti dua halaman ini pasti akan tercetak penomorannya. Nah, itu sebabnya kita harus memisahkan antara halaman cover dan halaman pengesahan. Nah, itu tadi menggunakan, nah bisa kita lihat di slide-nya lagi,
Kalau Bapak Ibu nanti lupa, nah di sini sudah saya bilang bahwa kalau untuk memisahkan cover dan isi, page, layout, kemudian break, dan Latihan. take, make, break. Kan, Nah itu dia. tulis. Lihat Rabu. Sekarang kita lihat. Suroto. Nah ini Bapak Ibu bisa klik di ujung kata, misalnya cover apa gitu ya. Nah kemudian tinggal di page layout, kemudian break page. Nah ini page-nya sudah terpisah. Page-nya sudah terpisah antara halaman cover dan halaman pengesahan. Nah, ini kalau mau di enter lagi boleh. Nah, kemudian page layout lagi dan break, kemudian next page. Nah, ini sudah terpisah nih antara cover dan pengesahan. Nah, tinggal nanti halaman. Nah, ini tinggal di halaman covernya, Bapak Ibu nggak perlu link lagi. Oke, coba saya lihat. View. Lagi link. Latihan online dengan tutor Unima, Wak Unima. Buat karya ini ya. Di mana? Unima. Selamat ya. Mudah-mudahan bersukses. Kalian mau sesinya kan. Orangnya nggak minggu kau ikut. Oke, baik kita lihat. Nah, ini coba kita lihat. Halaman cover, ketika kita hapus masih ya. Nah, ini ada satu lagi saya ketinggalan tadi, link to previous-nya itu dihilangkan ya. Link to previous, oke. Kita lihat, coba kita ulang, insert page number. Nah, ini dia ya. Ini halamannya udah terpisah nih. Jadi kalau kita klik di halaman pengesahan, klik halaman pengesahan, kemudian klik di link to previous-nya dihilangkan Bu kuningnya, agar dia nggak nge-link ke halaman sebelumnya. Nah, itu dia. Jadi tinggal hapus saja halaman cover. Nah, sudah, ya kan? Nah, ini halamannya 2. Kalau Bapak Ibu mau format, tinggal ganti format saja. Nah, tinggal ganti format. Kemudian kalau mau di angka Romawi, berarti pilih Romawi, start at I ya, I. I1 atau I2. Nah, halaman pengesahan I1, I2 ya. Halaman pengesahan I2. Oke. Nah, coba Bapak Ibu lihat. Ini halaman cover, tidak ada daftar isi. Tidak ada page number. Halaman pengesahan ada page number-nya. Nah, ini bisa saya gedekan. Nah, ini dia. Nah, itu gunanya page number ya, Bapak Ibu ya. Nah, di sini saya agak ketinggalan. Kemudian link to previous-nya di link to previous dihilangkan. Oke, itu baru satu tuh. Baru satu Bapak Ibu. Nah, itu cara memisahkan antara halaman cover dan isi. Kalau Bapak Ibu, nah itu nggak cuma untuk, tidak cuma berlaku untuk cover memisahkan hanya untuk page number ya Bapak Ibu ya. Tapi Bapak Ibu bisa untuk memisahkan misalnya halaman pengesahannya itu bentuknya landscape. Nah, itu bisa juga kita pakai page break tadi. Nah, ini karena dua halaman ini sudah terpisah,
Jadi Bapak Ibu bisa membuat ini jadinya halaman landscape. Tinggal di page layout aja, kemudian marginnya Bapak Ibu buat dia halamannya jadi landscape. Nah, dekat Bapak Ibu, ini portrait, covernya portrait, pengesahannya kira-kira pengesahannya perlu landscape. Nah, itu tadi sudah kita break. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana sih halaman selanjutnya? Nah, halaman selanjutnya akan ikut landscape. Kenapa? Karena halaman selanjutnya itu halaman pengesahan dan selanjutnya itu masih nyatu. Nah, itu dia. Makanya dia ngikut landscape. Kalau Bapak Ibu mau halaman setelah halaman pengesahan itu portrait, dipisahkan saja lagi seperti tadi. Nah, Bapak Ibu tinggal pisahkan saja. Klik saja di ujung kalimat. Ini kebetulan ujung kalimatnya adalah pengesahan. Jadi tinggal di break aja seperti tadi, page break. Udah, kemudian klik lagi di ujung kalimat, next page. Nah, ini kemudian ubah saja halaman selanjutnya jadi portrait kembali. Nah, sudah terlihat ya Bapak Ibu ya. Jadi halaman cover itu adalah portrait. Halaman cover itu adalah portrait. Halaman pengesahan itu landscape. Kemudian halaman selanjutnya portrait lagi. Nah, ini udah. Jadi yang terpisah adalah halaman cover dan pengesahan. Kemudian halaman selanjutnya ini nyatu. Nah, itu dia. Jadi itu gunanya break, take break. Jadi pisahkan halaman. Nah, makanya kita kalau misalnya buat proposal atau segala macam yang perlu penyatuan halaman, nggak perlu dipisah-pisah Bapak Ibu, nggak perlu pisah-pisah file. Langsung aja di break aja. Bapak Ibu bisa break saja filenya, pakai page break yang saya ajarkan dari page, next page, page, next page. Itu aja kuncinya. Oke, itu yang pertama. Itu yang pertama ya, Bapak Ibu ya. Nah, yang kedua adalah berikan heading pada setiap judul bab. Oke, headingnya coba kita lihat tadi punya PTK-nya Pak Faisal. Ini saya lihat ada. Nah, Pak Faisal sudah memberikan heading pada judul babnya. Nah, ini heading ini berlaku untuk, nah ini dia headingnya ya, Bapak Ibu ya. Nah, bisa kita lihat headingnya, itu ada heading 1, heading 2, heading 3, heading 4. Jadi kalau heading 1 itu maksudnya adalah, heading 1 itu maksudnya judul. Jadi kayak kata pengantar, itu heading 1, kemudian lembar pengesahan itu heading 1. Nah, kalau heading 2 itu contohnya seperti subbab seperti ini, 1.1 latar belakang. Nah, itu masuknya ke heading 2. Nah, ini ketika kita blok, sudah masuk nih. Nah, kalau PTK-nya Pak Faisal ini sudah memang langsung tuh heading 1. Nah, pemberian heading 1, heading 2, heading 3 nanti ya. 1.1.1 itu masuknya heading 3. Pokoknya Bapak Ibu hitung aja lah berapa titiknya, itulah masuk headingnya. Nah, heading itu judul ya Ibu ya. Nah, heading ini gunanya untuk apa? Ketika kita membuat daftar isi otomatis seperti ini otomatis daftar isinya. Jadi langsung nanti insert table of content. Oke, preference ya, table of content. Nah, ini dia. Jadi langsung otomatis table of content-nya. Nah, untuk kalau Bapak Ibu ada perubahan pun nggak perlu di table of content-nya nggak perlu di insert lagi, nggak perlu di reference lagi. Tapi Bapak Ibu tinggal nanti Bapak Ibu bisa melihat ada edit entire ya. Ini kenapa tidak kelihatan? Nah, nanti di sini ada
ada keluar edit entire table. Nah, itu dia. Nah, kemudian untuk heading tadi, pengaruhnya adalah untuk ini. Coba Bapak Ibu lihat di sebelah kiri. Ini namanya adalah navigation pane. Nah, kalau Bapak Ibu sudah memberikan heading judulnya itu sebagai heading, maka akan muncul di navigation pane-nya. Nah, jadi kayak apa sih istilahnya kayak menu ya. Kalau di web kan menu, tinggal diklik aja. Misalnya Bapak Ibu mau ngedit metodologi penelitiannya di 3.2, berarti heading 2-nya rancangan penelitian. Nah, tinggal langsung dia ke rancangan penelitian. Mana sih yang mau kita edit? Nah, misal ini yang mau kita edit. Nah, tinggal klik saja. Karena tadi sudah kita buat dalam bentuk link. Nah, itu manfaat kita memberikan heading pada karya ilmiah kita. Nah, kalau ini heading 3. 2.1.1 itu heading 3. Masuknya heading 3 nih. Nah, jadi dia masuk subbab. Nah, subbab ya. Baik, selanjutnya coba kita lihat. Nah, tadi pemberian heading. Oke, selanjutnya adalah daftar isi otomatis. Daftar isi otomatis itu di Prevents, kemudian table of content. Nah, kita lihat contohnya adalah Prevents table of content. Nah, ini tadi ya. Nah, kalau Bapak Ibu sudah memberikan heading pada karya ilmiahnya, otomatis ini tinggal kita create saja. Ya, misalkan, ini saya contohkan nih. Nah, misalkan tadi di sini ya. Misalkan ini adalah di sinilah. Nah, misalkan ini adalah bab 1 pendahuluan. Kemudian kita berikan 1.1 itu adalah pendahuluan, latar belakang ya. Latar belakang 1.3 itu adalah 1.2 itu adalah identifikasi masalah. Nah, ini ya, saya contohkan seperti ini. Oke, nah ini bab 1 berarti masuk ke heading 1, ya. Masuk heading 1. Nah, formatnya memang seperti ini, Bu. Ketika Ibu mengklikkan heading, dia akan berubah format, tapi bisa kita perbaiki formatnya. Kalau kita mau warnanya hitam, kemudian dia space-nya lebih dekat, 1.15 ya. Kemudian jenis tulisannya boleh kita ganti. Nah, boleh biasa Times New Roman. Nah, itu masuk ke, tetap dia di heading 1. Nah, kemudian ini 1.1, 1.2 kan masuk ke heading 2 ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini dia formatnya juga berubah. Bapak Ibu bisa mengganti dengan format sendiri. Misalnya di jurnalnya nanti dia minta Times New Roman 12, nah, bisa diganti Times New Roman. Oke, 1.15. Nah, oke, tadi kita lihat di table of content ya. Pembahasan kita di table of content. Oke. Nah, sekarang kita mau create table of content-nya nih, Bapak Ibu. Nah, tadi sudah kita berikan heading. Maka selanjutnya tinggal insert aja Prevents, table of content. Udah milih yang mana yang mau formatnya.
tinggal dipilih. Biasanya kalau untuk karya ilmiah pakainya yang automatic table 1. Nah, ini dia kan. Nah, kalau konten ini adalah biasa kita namainnya dengan daftar pustaka ya. Daftar isi. Nah, ini untuk formatnya bisa diganti sendiri. Nah, ini langsung dia keluar halamannya, halaman I3. Kenapa halaman I3? Karena ini halaman I3. Nah, itu dia ya. Sebenarnya ini halaman 1. Kalau mau dibuat halaman 1, tinggal di link to previous-nya dihilangkan saja. Nah, kemudian nih page number-nya ubah jadi halaman 1. Gitu. Ini nanti dipisahkan halamannya. Nah, ini dia ya. Jadi ini karena halaman belum dipisahkan, jadi halamannya masih halaman I3 semua. Nah, tapi Bapak Ibu nggak perlu ngelihat lagi bab 1 itu di halaman berapa, nah, gitu. Nah, ini kalau mau di satu halaman, tinggal di satu line, tinggal ditambahkan saja bab 1 pendahuluan. Bab 1. Oke, nggak perlu bold. Nah, sudah. Nah, nanti kalau ada perubahan halaman, Bapak Ibu bisa langsung aja update table. Nah, mau update-nya yang mana? Mau update page number only. Ini artinya adalah update nomor halaman saja, atau update entire table. Update entire table itu maksudnya seluruh table itu, seluruh isi kontennya, nama, judulnya mau diubah, itu maksudnya update entire table. Tapi biasa kalau judulnya sudah oke ya, biasa kita update page number saja. Mungkin ada kita ngenter jadinya ke bawah, nah, seperti itu. Jadi biasa update page number only, jadi nggak berubah formatnya. Nah, gitu ya. Baik, Bapak Ibu, itu untuk penomoran, itu untuk table of content. Nah, selanjutnya ada gambar ya, penomoran gambar. Nah, kalau penomoran gambar juga sama, Bapak Ibu, tinggal oke, ini kita lihat penomoran gambar itu tinggal preference insert table of figure ya. Preference insert table of figure. Oke, kita lihat di sini preference insert table of figure. Nah, ini dia ya. Jadi kalau di sini saya lihat punya Pak Faisal ada grafik ya. Nah, ini seperti ini. Nah, kalau ini saya lihat Pak Faisal belum pakai otomatis. Jadi masih pakai yang nah, ini masih pakai yang manual. Jadi ini bisa diganti nanti insert table of figure. Jadi figur berapa, kemudian dituliskan seperti biasa ya. Gambarnya gambar berapa, kemudian apa sih ini, nama gambarnya adalah alur PTK. Nah, seperti itu ya. Oke, kemudian kita ke yang terakhir adalah ke cek kesesuaian. Nah, cek kesesuaian di view navigation pane ya. Nah, coba kita lihat di cek kesesuaian. Oke. Nah, cek kesesuaian. Nah, ini dia navigation pane namanya. Jadi Bapak Ibu bisa mencek
kesesuaian dari karya ilmiah yang dikerjakan. Jadi sudah sesuai nggak sih halamannya, penomorannya, kita bisa cek di sini. Nah, gitu. Kadang-kadang kan kita lupa, kadang 2.2 langsung ke 2.3 misal. 2.4 misal gitu. Jadi kalau sudah ada navigation pane seperti ini, sudah lebih terarah karya ilmiahnya. Jadi tidak meminimalisir kesalahan dalam pembuatan karya ilmiah. Ini dia. Makanya perlu otomatis dalam pembuatan karya ilmiahnya. Oke, baik, kita kembali ke slide-nya. Nah, ini sudah. Nah, yang terakhir itu daftar pustaka otomatis, itu nanti akan dijelaskan oleh Bu Rina. Ya, nanti ada software yang akan dijelaskan oleh Bu Rina, pakai software apa untuk daftar pustaka otomatisnya. Jadi Bapak Ibu bisa dapat gratis kok, free, bisa di-download di internet. Ada beberapa software yang memang bisa menggunakan daftar pustaka otomatis, tapi nanti akan diajarkan Bu Rina, mungkin contohnya satu lah ya, Rina. Oke, baik. Oke, nah ini untuk slide-nya sudah saya jelaskan di sini. Bapak Ibu bisa nanti membuka kembali yang sudah saya berikan presentasi mengenai implementasi pembuatan karya ilmiahnya dengan MS Word-nya. Nah, kemudian Bapak Ibu, saya akan menjelaskan tentang pengumpulan data dengan Google Form. Nah, ini dia. Jadi di sini saya sudah screenshot. Kalau Bapak Ibu mau mengumpulkan data, Bapak Ibu bisa menggunakan Google Form yang paling gampang lah, karena dari Google ya. Jadi gampang diakses juga, kemudian Bapak Ibu juga gampang dalam mengkumpulkan, mengcollecting datanya. Nah, jadi ini coba dilihat, ini ada dokumen, bisa dalam bentuk dokumen, kemudian ada dalam bentuk spreadsheet, slide, dan kemudian formulir. Nah, ini kalau kita karena pribadi, jadi pakai yang buka Google Form-nya yang pribadi ya. Nah, kemudian ini, Bapak Ibu, ini yang harus dilihat, ini account. Jadi ada, kalau kita itu sebagai akademisi, ada dapat account dari sekolah mungkin ya, domain dari sekolah. Nah, itu Bapak Ibu harus lihat kalau domainnya dari domain sekolah. Misalnya kalau kami itu, kalau domain saya dari kampus itu zahratulfitri@unimal.ac.id. Nah, itu jadi semua formulir saya itu dari domainnya Unimal. Nah, itu dia ya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa saya buka ini Google Form-nya, saya perlihatkan contohnya ya. Mungkin nanti untuk lebih detailnya, Bapak Ibu bisa melihat nanti banyak kok tutorial-tutorial cara membuat Google Form untuk collecting data, terutama untuk penelitian. Nah, itu dia. Coba kita lihat. Nah, Bapak Ibu bisa langsung saja buka Google Form. Masa sih? Nah, Bapak Ibu bisa melihat Google Form. Nah, Bapak Ibu bisa melihat Google Form. Oke, Google Formulir. Nah, di sini saya pakai akunnya apa ya? Saya tuh banyak punya akunnya, Bu, Bapak Ibu. Jadi kalau Gmail saya tuh ada 5, kemudian dari domainnya Unimal juga dapat
ada 1, totalnya mungkin ada 6 akun saya punya. Nah, di sini nih, ketika Bapak Ibu membuat sebuah Google Form, Bapak Ibu harus lihat dulu, pakai email yang mana sih? Nah, itu dia. Nah, biasa kalau email domain, kelebihannya adalah data yang lebih banyak kalau email domain. Nah, ini coba kita lihat. Nah, tapi kalau Gmail sendiri yang kita buat pribadi itu biasanya datanya lebih sedikit. Oke, coba kita lihat. Nah, ini dia ya. Jadi kalau formulir-formulir, kebetulan ini ada yang sudah saya buat banyak sekali, karena memang kita sebagai akademisi itu butuh sekali yang namanya collecting data. Jadi di sini saya contohkan lah, kemarin kalau untuk pelatihan ini, Bapak Ibu kan harus mengisi form ya. Nah, ini contoh formnya. Atau kalau buat baru tinggal diklik saja tadi yang baru ya. Nah, ini kebetulan pakai akun saya, jadi langsung saja kalau misalnya misalnya nih mau buat tambah lagi ya. Ini kan yang terakhir ada rencana judul penelitian yang akan dipublish, langsung saja add di sini. Nah, langsung add. Kita mau add tambahkan apa sih? Tambahkan pertanyaan tadi ya. Jadi apa yang mau ditanya, misalnya nama ibu kandung, misal seperti itu. Nah, nama ibu kandung. Oke, nah ini langsung dia bilang bahwa kalau di IT itu namanya adalah ini tuh jenis datanya. Jadi jenis datanya itu jawaban singkat ataupun paragraf. Jadi jenis data yang akan dijawab itu dalam bentuk jawaban singkat kah, ataupun paragraf kah, ataupun pilihan ganda. Nah, itu terserah kita mau collecting datanya itu seperti apa. Mau jawaban dari responden kita itu dalam bentuk apa. Itu dia. Ya. Nah, kemudian kalau mau dihapus pun tinggal dihapus. Nah, kemudian kalaupun kita mau jadikan dia sebagai kewajiban harus diisi, maka ya tinggal wajib diisi. Wajib diisinya harus di-on-kan agar nanti ketika dia tidak mengisi, maka formnya tidak akan terkirim. Nah, ini adalah form Google Form dari ibaratnya responden datanya. Nah, kemudian ketika responden kita sudah melakukan pengisian data, maka cara kita melihat tanggapan respondennya tinggal dilihat saja, Ibu. Nah, ini contoh seperti ini ya. Nah, jadi ada bentuk grafik. Nah, bentuk-bentuk grafik ini bisa kita pakai ke dalam karya ilmiah kita. Itu. Jadi seberapa besar sih? Nah, contohnya seperti ini, dapat menjalankan app online dan komputer. Nah, ada 7 tanggapan dan ke-7 tanggapannya ya. Nah, ya. Jadi ada 7 peserta, ke-7 pesertanya menjawab iya, mereka bisa menjalankan app online dan komputer. Nah, ini bisa menjadi satu contoh. Jadi isi pertanyaan atau jawaban dari responden yang bisa kita jadikan ke dalam penelitian. Nah, kemudian ini cara ngambilnya gimana sih? Nah, cara ngambil file atau isi respondennya itu kita bisa bentuk CSV. CSV ini bentuknya bisa kita download dalam bentuk Excel, ataupun Bapak Ibu bisa nanti mengubahnya dalam bentuk cetak. Nah, cetak
respondennya, jadi dalam bentuk isi file semuanya. Nah, kalau dalam bentuk CSV itu kan Excel, jadi dalam bentuk table. Nah, itu dalam bentuk table, Bapak Ibu nanti bisa mengedit atau tabelnya nanti bisa disesuaikan lah dengan kebutuhan. Nah, kalau ini tadi dalam bentuk print. Nah, ini print asli responden atau hasil responden yang dijawab dan kemudian di print sebagai collecting datanya kita untuk bukti bahwa ada respon atau ada collecting data lah. Itu dia. Ya. Oke, baik, itu sedikit untuk cara collecting data ya, cara mengumpulkan data dengan Google Form. Nanti Bapak Ibu bisa explore sendiri, karena ini banyak sebenarnya. Ada formulir, ada slide, ada spreadsheet, ada dokumen. Tapi yang paling sering kita kan pakainya formulir, ya. Kalau Bapak Ibu mungkin PTK responden dari siswa atau responden dari guru atau dari pejabat-pejabat. Nah, itu. Ya, kalau membuat karya ilmiah, PTK dan sebagainya. Oke, baik, selanjutnya. Nah, ini adalah cara memendekkan link pakai bit.ly ya. Nah, tadi saya belum memperlihatkan oke. Nah, ini ketika sudah di-create, nah ini kan sudah saya create ya formnya ya Bapak Ibu ya. Nah, saya kan mau share link nih. Nah, saya mau share link. Tapi link yang saya share kalau dari Google Form ini masih panjang linknya. Nah, ini dia ya, linknya masih panjang. Doc, Google, segala macam. Nah, kalau misalnya yang saya share di grup itu kan sudah pendek ya Bapak Ibu ya. Linknya kan sudah bit.ly, konfirmasi pelatihan karya ilmiah, misalnya seperti itu. Nah, ini saya copy tuh. Langsung saja buka bit.ly. Nah, ini kebetulan kalau saya sudah saya daftar. Nah, Bapak Ibu nanti kalau mau didaftar tinggal didaftar saja seperti biasa. Ini kan saya harus log out lagi kalau mau daftar, nanti tinggal daftar saja seperti biasa. Nah, kemudian Bapak Ibu sudah punya akun di bit.ly, Bapak Ibu tinggal kopikan saja link yang mau di-shortkan. Itu dia maksudnya. Linknya mau dipendekkan. Ini kan terlalu panjang ya nama linknya. Kalau Bapak Ibu mau share ke responden, terlalu panjang linknya. Susah diingat. Nah, jadi cara pendekkannya, Bapak Ibu tinggal copy saja, Ctrl+C, copy, kemudian masukkan ke bit.ly-nya, create link, ya. Nah, ini tinggal dipastekan saja linknya. Nah, nanti mau linknya itu apa sih title-nya? Nah, itu dia ya. Misalnya saya mau ini pelatihan penulisan karya ilmiah 2020. Tinggal saya copy saja, copy, kemudian ini dia. Ini kan dia kasih kode bit.ly 3FW. Jadi saya nggak mau lah pakai yang seperti ini, misal saya mau pakai tulisan sendiri. Maka tadi udah kita copy, title-nya kita mau pelatihan penulisan karya tulis ilmiah, tinggal dipastekan saja. Nah, itu dia. Nanti tinggal save. Jadi link yang tadi, link yang panjang ini, akan otomatis tergenerate seperti ini. Jadi responden Bapak Ibu kalau mau mengisi responden di link, tinggal
ini link ini dibagikan saja ke respondennya. Nah, linknya kan sudah pendek atau sudah gampang diingat. Jadi nama linknya adalah bit.ly pelatihan penulisan karya tulis ilmiah 2020. Nah, seperti itu. Ya. Oke, baik. Selanjutnya, nah, kita balik ke slide. Selanjutnya adalah, nah, ini dia publikasi karya ilmiah pada publish jurnal ya. Nah, kalau tadi saya kasih contohnya adalah PPK. Nah, ini ada beberapa contoh jurnal ya, publish jurnal. Baik, sebentar. Saya buka. Nah, jurnal itu macam-macam ya, Bapak Ibu ya. Ada jurnal nasional terakreditasi, ada jurnal internasional, ada proceeding nasional, proceeding internasional. Nah, formatnya juga berbeda, tapi isinya sama. Nah, ini saya buka beberapa template. Sebentar. Nah, ini ada contoh template jurnal. Nah, kalau seperti ini langsung saja, nggak perlu di take break seperti tadi. Langsung saja, cuma ini bisa kita buat heading-nya ya. Jadi nanti muncul navigation pane, halaman pendahuluan, metodologi, hasilnya, kemudian formatnya, segala macam ya. Nah, ini saya ambil punyanya Jurnal Infomedia. Jadi ini punya Politeknik. Nah, setiap penerbit jurnal itu memiliki perbedaan format. Nah, itu dia. Kalau kebetulan ini formatnya dia pakai yang namanya kolom. Nah, jadi untuk menghemat ketika pencetakan buku. Gitu. Jadi dia pakai kolom seperti ini, pakai 2. Nah, itu dia. Ya. Nah, kemudian ada, kalau ini jurnal nasional, kalau satu lagi itu adalah, ini ada contoh jurnal, template jurnal internasional. Jadi kalau internasional seperti ini. Namun isinya sama. Ada title, kemudian ada nama penulis, kemudian ada institusi dari penulisnya, kemudian ada keyword, abstrak. Nah, ini kan bagian-bagian isinya sama. Introduction, kalau kita kan bab 1 pendahuluan, riset method, nah, seperti itu ya. Kalau ini adalah jenis dari jurnal internasional, template-nya gitu. Kalau isinya sama, template-nya saja mungkin ada yang pakai kolom seperti ini, ada yang langsung seperti PPK, jadi langsung halaman 1, halaman 2, nah seperti itu ya. Nah, kemudian masalahnya adalah penerbit jurnal ini, dia kalau didikti, mereka membuat jurnal ini mempunyai perbedaan tingkat. Nah,
di sini kita bisa melihat di web Sinta ya. Biasa kita bukanya di web Sinta ristekbrin.go.id. Nah, Bapak Ibu bisa mencari tingkat jurnal yang terakreditasi. Nah, di sini kita lihat ada S1, S2, S3 sampai S6. Nah, kalau S1 itu sangat baik, kalau S6 itu baik. Nah, itu dia. S6 bukannya nggak baik ya. S6 itu sudah baik. Jadi untuk publikasi jurnal, Bapak Ibu bisa melihat referensinya pada web Sinta. Jadi Bapak Ibu kalau mau publish jurnal itu bisa langsung search di web Sintanya sendiri berdasarkan bidang ilmu masing-masing. Nah, sekarang kita lihat. Nah, saya coba buka Sinta ya. Tinggal aja Sinta. Kalau dulu namanya Sinta 2 Ristek Dikti. Kalau sekarang sudah langsung dialihkan ke Sinta ristekbrin.go.id. Nah, kalau ini Bapak Ibu bisa login dulu. Nanti kami bantu untuk proses registrasinya karena memang ini jika kita registrasi harus ada yang namanya proses verifikasi email. Nah, itu dia. Jadi nggak sembarangan orang yang bisa publikasi. Nah, kalau kayak kita akademisi, jadi kalau di Aceh itu memang ada orang Unimal, perwakilan dikti, perwakilan dari operator Sinta Dikti. Kemudian ada juga di Unsiah yang bisa kita bantu untuk verifikasi data ketika kita meregistrasi data kita pada Sinta ini. Gitu. Jadi Sinta ini sendiri juga sebagai pemetaan dari publikasi-publikasi yang dilakukan oleh akademisi di Indonesia. Nah, itu dia, ya. Jadi di sini sudah terdata semua. Nah, termasuk ini adalah berapa orang sih dosen-dosen atau tenaga pengajar yang sudah memiliki jabatan fungsional. Nah, tidak hanya dosen, tapi akademisi semua bisa publish jurnal di Sinta. Nah, jadi Sinta ini adalah pemetaan karya ilmiah, karya tulis, penelitian, sebagainya yang publikasinya sudah diakui. Itu dia. Jadi kalau Bapak Ibu misal mau cari jurnal ya, ini ada macam-macam nih Bu. Ada jurnal, books, IPR, research, community service. Nah, banyak sekali. Nah, Bapak Ibu, contohnya misal jurnal ya, karena ini adalah pendampingan karya ilmiah, jadi akan kita publish di jurnal. Nah, misalkan nih, kita publish di penerbit fisika, sesuai bidang ilmu, sesuai penelitian Bapak Ibu. Bukan sesuai bidang ilmu, sesuai penelitian Bapak Ibu. Misal Bapak Ibu bidang ilmunya TI seperti saya. Saya bidang ilmunya adalah teknik informatika, tapi saya mau research tentang teknologi fisika. Maka saya publish di jurnal yang teknologi fisika. Nah, itu dia. Jadi pemetaannya nanti benar bahwa penelitian yang saya lakukan adalah penelitian teknologi fisika, walaupun bidang ilmu saya adalah teknik informatika. Nah, itu masuk ke rumpun ilmu. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat jurnal, macam-macam jurnal, penerbit jurnal fisika ya. Ini ada jurnal ilmiah pendidikan fisika. Nah, jurnal ilmiah pendidikan fisika Al-Biruni ini, dia sudah S2, artinya dia sudah Sinta 2. Kalau Sinta 2 itu sudah sangat baik gitu. Kalau bisa tembus, bisa wow, luar biasa gitu ya. Tapi ada juga yang S3. Nah, tapi kalau kita pemula, kita bisa cari yang jurnal yang Sinta 6 saja lah dulu. Ya, ini ada yang Sinta 5 juga ada nih. Nah, kadang-kadang kalau yang terlalu tinggi Sintanya, susah tembusnya Bapak Ibu. Nah, ini yang paling ini ada Sinta 6 nih. Jurnal Ikatan Alumni Fisika Universitas Negeri Medan.
Nah, ini bisa jadikan nanti patokan untuk Bapak Ibu yang bidang ilmunya fisika, bisa dipakai di ini jurnal Unimed ya, Universitas Negeri Medan. Sinta 6 itu sudah bagus loh Bapak Ibu. Tapi kalau untuk grade di fungsionalnya saya kurang tahu juga tuh Sinta 6 itu berapa fungsionalnya. Tapi kalau di dosen kita punya grade sendiri atau punya KUM sendiri dalam penilaian jurnal-jurnal yang kita publish. Misal kalau Sinta 6 itu ada 10, Sinta 1 itu grade-nya mungkin ada 30, nah, seperti itu dan sebagainya ya. Baik, kita kembali lagi ke slide-nya. Nah, ini sampai ke publish jurnalnya. Jadi tadi sudah kita bahas mengenai cara pembuatan jurnal, kemudian cara pembuatan jurnal dengan Word, kemudian tadi ada juga pengumpulan data dengan Google Form, memendekkan linknya, kemudian publish sampai publish jurnalnya, ya. Oke, baik Bapak Ibu, berakhir sudah sesi dengan saya. Nah, jika Bapak Ibu punya pertanyaan bisa WA saya atau telepon dengan nomor HP yang tertera pada slide terakhir ini, ya. Baik, lebih kurang saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Mutia Fona sebagai moderator. Baik, Ibu Mutia. Bentar, Bu Fit. Ya, saya kembalikan lagi kepada Bu Mutia sebagai moderator. Lanjut. Ya, Nah, oke, siap. Terima kasih Bu Zahratul Fitri. Yang mana nih Bu Fit ya, alhamdulillah bagus sekali pemaparan Bu Fitri. Bapak Ibu nanti ke depannya mungkin kalau ada yang berkaitan dengan yang namanya pengumpulan data berdasarkan Google Form, kemudian tadi ada teknik-teknik penulisan daftar isi, kemudian mulai dari cover bagian daftar tadi, yang ada ininya. Yang ingin boleh WA saja ke Bu Fitri langsung. Kemudian kalau kita lihat ini memang ada beberapa hal yang memang disampaikan oleh Bu Fitri nanti berkaitan dengan penulisan karya tulisnya. Jadi ketika kita sudah tahu tingkatan artikel itu seperti apa di Sinta itu misalnya, kemudian bagaimana mengumpulkan data supaya lebih mudah, ya Bapak Ibu nanti bisa menggunakan beberapa cara yang sudah disampaikan oleh beliau. Nah, sebelum kita masuk kepada materi kedua, mungkin ada Bapak Ibu di sini yang mau bertanya, boleh? Apa nanti bertanyanya ya? Setelah sesi kedua saja ya, Bu? Ya, setelah boleh juga sih, ya. Jadi boleh juga kalau misalnya ada Bapak Ibu yang mau ditanyakan berkaitan dengan materi dari Bu Fitri, boleh silahkan Bu. Ada? Bu Nur Aida mungkin? Bu Asma, gimana Bu Asma? Bu Fatimah? Bu Fatimah biasa yang suka bertanya nih, Bu Fatimah, Ya, boleh. ada yang mau ditanyakan? Ya. Boleh. Saya lihat tadi Bu Mutia, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pemaparan Bu Fitri tadi, kalau untuk Google Formulir sangat jelas dan itu membuat kita tambah ilmu. Nah, yang untuk memisahkan halaman juga sangat jelas. Cuma mungkin karena kami rata-rata umurnya sudah 44 ke atas, ya. Jadi kalau pemaparan Bu Fitri tadi menurut kami
agak cepat gitu ya. Oh, Kalau bisa yang untuk memisahkan halaman tadi, ini diulang kembali Bu Fitri. Oh iya. Tapi kalau untuk formulir alhamdulillah sudah mantap. Dan kalau untuk Sinta tadi kami masih bingung loh. Sinta itu kami Oke. pikir tadi orang, nyatanya bukan ya, ya kan? Iya, iya, Bu. Itu kalau bisa yang untuk memisahkan halaman itu diulang kembali Bu Fitri sedikit. Itu aja. Terima kasih. Oke, baik Bu Fatima, terima kasih Bu Fatima. Nah, Bu Fit, ini nih yang ditunggu nih pertanyaannya ya. Jadi ya jangan Oh lagi iya. lihat usia tadi ya Bu Fatima ya. Oke, Bu Fit, silakan kepada Bu Fit mungkin bisa memberikan sedikit penjelasan. Jadi mungkin agak sedikit kita perlambat ya Bu Fit ya, mulai dari yang bagian yang ditanyakan oleh Bu Fatima tadi ya, yang bagian penulisan tadi yang daftar isi ya. Silakan Bu Fit. Mungkin di back lagi Ya, kali baik. ya Bu. Ya, baik Bu Fatima tadi agak cepetan ya Bu ya. Ya, coba dilihat Bu di screen-nya. Ini saya show-kan lagi. Oke, Radina jadi macam dilihat di screen-nya. apa? Share screen. Ya udah tinggal share. Jangan share sekarang. Oh, nanti kita. Udah jadi Belum. suruh jadi host ke Kartia nanti. Jadi dia main jalan Bilang ke apa? Ke Fitri nanti ya. di grup bilang. Kenapa sih kok dia? Orang mana itu? Dan kami Oke, baik. Dia udah 2 kali. Nah, tadi ketinggalan di take break-nya ya, Bu ya. Nah, ini coba kita lihat. Tadi kan kita pisahkan antara halaman cover dan halaman pengesahan, ya. Nah, jadi ini di WA. gunanya kita pisahkan halaman agar halaman A dan B itu terbentuk dengan spesifikasinya sendiri. Nah, itu dia. Contohnya, ini halaman cover kita mau landscape, halaman pengesahan maunya halaman cover maunya portrait, halaman pengesahan maunya landscape, ya kan? Dan juga tadi contohnya kita mau di halaman cover tidak ada penomoran halaman, tapi di halaman pengesahan ada penomoran halaman, ya. Ya. Nah, sekarang kita lihat saya contohkan di halaman yang lain. Nah, contohnya nih. Contohnya saya contohkan kembali ya. Ini cover. Kemudian ini adalah pengesahan atau ini halaman pendahuluan. Nah, ini halaman pendahuluan. Oke, ini halamannya masih sama nih. Masih satu link dia. Dua ini. Halaman cover dan halaman pendahuluan masih satu link. Jadi mau kita pisahkan antara dua halaman ini. Klik saja di ujung kalimat atau di ujung kata. Nah, ini kan kebetulan ujung katanya kan cover. Nah, kalau kita contohkan tadi ada PTK ini kan kalau halaman covernya di sini berarti, ya kan? Nah, klik aja di ujung kalimat halaman yang mau kita pisah. Kalau ini kebetulan contohnya ada di 2019-2020, berarti ujungnya adalah 0. Gitu ya kan? Klik aja di halaman, di ujungnya. Oke, kita balik lagi. Nah, klik preference. Oh, salah. Klik page layout ya. Page layout, break. Kemudian page. Nah, itu dia ya. Nah, ini halaman pendahuluan udah ke bawah nih, Bu. Nah, udah ke bawah nih. Ibu bisa naikkan aja lagi kalau dia ke bawah. Nah, ya kan? Nah, ini masih halamannya masih di page. Nah, kemudian kita mau next page. Next page itu gunanya agar setelah halaman cover ini halaman pendahuluan, itu maksudnya. Ya.
Jadi klik aja lagi di ujung kalimat halaman yang mau kita pisah, kemudian break dan next page. Nah, ini udah pisah nih halamannya 2 nih. Nah, cuma pendahuluannya udah ke bawah, naikkan aja lagi. Nggak masalah, ya. Nah, ini udah pisah nih 2. Yang penting Bapak Ibu ingat aja page layout, kemudian break page dulu. Nah, kita break page-nya dulu. Page-nya mau kita break dulu. Kemudian baru page layout lagi, break, dan next page. Nah, itu dia. Ya, ganti next page. Oke. Nah, ini kan sudah terpisah nih 2 halaman ini. Nah, sekarang halaman pendahulunya Bapak Ibu mau buat landscape atau mau tambahkan daftar pustaka, itu nggak masalah. Atau page number, ya. Nah, ini kita contohkan halaman pendahuluannya kita mau ubah, dia mau landscape aja. Nah, itu dia. Ya kan? Sendiri karena udah pisah. Jadi halaman cover itu portrait, halaman pendahuluan sudah landscape. Nah, begitu juga di penomorannya. Nah, coba kita lihat halaman cover ada nomornya nggak nih ya? Nggak ada ya. Halaman pendahuluan ada nomornya nih. Nah, halaman pendahuluan. Nah, ini kalau nomornya itu nggak mau link to previous. Nah, ini coba Bapak Ibu perhatikan link to previous. Artinya, halaman pendahuluan itu nge-link ke halaman cover. Itu dia. Sedangkan yang kita tahu, halaman cover itu tidak ada nomor halaman, ya kan? Nah, ngapain dia nge-link untuk halaman sebelumnya? Previous itu artinya sebelumnya. Nah, jadi link to previous-nya di unlink saja, ya. Jadi nggak perlu nge-link dia ke halaman cover, karena halaman cover tidak ada nomor halaman. Nah, di halaman pendahuluan saja kita di blok saja di halaman pendahuluan, kemudian page number, bottom to page-nya kita mau tengah, tapi formatnya itu adalah misal 1, start at 1, ya, artinya start mulai dari halaman 1 gitu, ya, oke. Nah, jadi 1 kan formatnya tinggal disesuaikan saja, apakah Times New Roman atau biasa Arial, ya, Times New Roman atau Arial. Dah, biasa dia 12. Oke, sudah. Nah, jadi 2 halaman ini sudah terpisah. Ya? Bisa, Bu Fatimah? Kecepatan, Bu. Alhamdulillah. Enggak, udah pas sekali. Alhamdulillah sudah yang kayak tadi itu sudah mantap, super. Makasih banyak. Oke, Bu. Jadi nanti Bu nggak cuma karya ilmiah yang bisa dihasilkan, e-book juga bisa. Apalagi sekarang udah daring kan. Nah, jadi Bapak Ibu bisa menciptakan e-book sendiri, kemudian tinggal share ke siswanya. Jadi siswanya bisa baca e-booknya, nggak perlu pisah-pisah halaman, langsung aja e-book langsung halaman cover, ada wajah Bapak Ibu di halaman covernya, kemudian langsung daftar isi segala macam. Nah, nanti ketika Bapak Ibu ada penambahan, nah tadi di navigation point, ya. Nah, coba kita lihat. Nah, kalau Bapak Ibu mau buat e-book dan e-booknya nanti mau diupdate, nah buat navigation pane seperti ini. Jadi gampang mau diedit. Yang penting software jangan hilang-hilang, Bu. Bapak Ibu mau buat e-book apa saja bisa seperti ini. Jadi lebih rapi, ya. Lebih rapi, penomorannya juga oke, kemudian mengeditnya juga oke, ya kan? Karena sudah ada judulnya. Itu dia. Jadi Bapak Ibu kalau tahun depan mau ikut guru berprestasi, nah, sudah boleh tuh, ya. Karena sudah punya e-book sendiri, sudah punya buku dan sebagainya. Baik, saya kembalikan ke Bu Tia. Yang lain Bapak Ibu ada pertanyaan?
Baik, terima kasih Bu Fit. Jelas sekali ya Bu. Bu Fatima gimana Bu Fatima? Oke, sudah ya. Alhamdulillah sudah oke sekali Bu Tia. Bu Fitrinya jelasinnya udah mantap tuh, mantap benar. Terima kasih Bu Fitri, terima kasih Bu Tia, bagus sekali. Iya, jadi kan memang kadang-kadang begitulah ya Bu. Kalau misalnya kita kebablasan, terlalu semangat, jadi cepat gitu ya Bu ya. Oke. Bu, itu mantap sekali penjelasannya ya. Jadi tadi sudah jelas sekali, mulai dari bagian yang pemisahan page-nya tadi Bu ya, untuk bagaimana membuat daftar isi yang baik nanti ketika memang mau membuat sebuah e-book misalnya ya. Oke, mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan materi Bu Fitri sebelum kita masuk kepada materi sesi selanjutnya oleh Bu Safriana. Bu Asma, gimana Bu Asma? Ada? Mic-nya Bu? Bu Aira? Bu Aira? Gimana Bu, ada yang mau ditanyakan? Boleh? Ya, terima kasih Bu Fitri atas pemaparannya. Apa yang tanya? Apa Bu? Pertanyaannya nggak ada, cuman kalau pembelajaran daring ini memang memerlukan Waktu yang susah, banyak waktu. Habis itu kalau pembelajaran seperti ini memang harus di mana tadi. Habis itu ingatannya juga. Jadi memang enak yang luring ya dalam tatap muka ya Bu ya. tatap muka. Jadi bisa langsung kita praktekkan. Iya, insya Allah nanti kalau memang memungkinkan ya Bu, insya Allah nanti ketika memang memungkinkan, kita memang ada agenda satu kali nanti ke sekolah. Nah, ke sekolah SMA Negeri 1 Dewantara. Nanti kalau memang nanti insya Allah kita konfirmasi kembali. Jadi di situ nanti sambil-sambilan kita pendampingan via WhatsApp dan Google Classroom, mungkin nanti kita bisa satu kali tatap muka biar langsung to the point, kita bisa share sama-sama. Ya, boleh Bu Aira Nur Aida ya. Ya Bu Fitri. Iya Ibu. Ya. Berikutnya Balik-balik nih masih Bu Fitri. Ya. Gak apa-apa Bu, gak apa-apa. Ibu Pak Wan Afri, gimana Pak? Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, Pak Faisal, gimana Pak Faisal? Faisal sudah tidak ada ya. Ya, baiklah, jika tidak ada, kita lanjut kepada materi selanjutnya saja ya, Bapak Ibu. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Ibu Safriana kepada Bu Safriana. Bu Tia, saya belum tutup, saya tutup dulu ya Bu ya. Iya, boleh Bu, boleh silakan. Untuk Bapak Ibu, terima kasih banyak perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam proses penyampaian yang saya sampaikan tadi. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu. Dan jika ada pertanyaan, nomor HP saya sudah tertera tuh di grup juga ada, di cover segala macam, di slide saya nanti akan saya share juga di grup ya. Nah, akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Fitri. Terima kasih atas ilmunya Bu Fitri, sangat berguna. Ya, terima kasih banyak. Sama-sama Bu, sama-sama.